Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Isu tentang Nabi Adam lagi. Ini punya ibu ya, atau punya orang tua lah katakan. Dalam pengertian beliau itu bukan asal pertama dari manusia sebagai hewan natiq. Mungkin sebelumnya atas pendapat yang ini ya, saya tidak mengatakan pendapat lah ya, atas kebohongan yang ini begitu, itu punya ayah punya ibu, atau sebelumnya memang ada evolusi menuju hewan natiq. Nah, ini adalah masalah yang saya lihat pada saat ini, at the moment, saat kita ini nih sekarang ini sedang di push, sedang didorong begitu ya. Dan ternyata ini ada si empunya sebelum Nur Ihya berkata demikian. Kemudian ada siapa lagi ya itu yang mengatakan Nabi Adam itu homo ya. Nauzubillahi min dzalik dari perkataan tersebut. Saya cuman menyebutkan saja apa yang mereka sebutkan tanpa sedikit pun ada menisbahkan perkara tersebut kepada kakek kita semua, Nabi Adam begitu. Itu ada asalnya. Nah, asalnya ini dari Kiai, disebut Kiai lagi ya, Muhammad Mukhtar Mut'i atau Mu'ti, Mut'i atau Mu'ti, seperti itu Mu'ti itu. Nah, yang bersangkutan ini saya tuh pernah ada berita tentang satu pesantren yang anaknya itu melakukan tindakan asusila lah kepada santrinya, yang mana kebetulan itu adalah pengusaha rokok juga. Cuman saya lupa lagi tuh nama rokoknya, cuman nama anaknya itu siapa, Becky begitu ya. Dan entah diusut tuntas atau tidak, karena tatkala polisi mau masuk ke pesantren yang bersangkutan ini kalau tidak salah dihadang tuh. Seperti kasusnya siapa itu yang ngeluarin uang itu, si pribadi itu ya, Kanjeng Dimas. Nah, aduh, kita itu agama kok seperti ini sekarang itu ya, menyedihkan. Nah, akan kita lihat bagaimana istidlalnya siapa Mukhtar Mu'ti ini. Entah masih hidup sekarang atau tidak juga, saya juga nggak tahu juga begitu ya. Cuman ini kita bukan atas kepentingan bukan atas kepentingan menghujat orang sebetulnya, tapi atas kepentingan pola pikir ini. Karena kalaupun misalkan orangnya sudah tidak ada ini begitu, pola pikirnya kan masih merebak sampai sekarang. Dan dari mana pola pikir sengklek seperti itu bisa terjadi akan kita saksikan ya. Pertama di sini, sebelum menerangkan taubatnya Nabi Adam, pendapat umum Adam itu manusia pertama. Sebentar, ini pendapat umum Adam itu manusia pertama. Sepertinya perlu saya cepatkan ini ya, soalnya berbicaranya biasanya lama tuh kalau udah sepuh kayak gini nih. Sebentar, kita cepatan kedua lah. Dia pendapat umum begitu ya tadi. Pendapat umum itu Nabi Adam manusia pertama. Kemudian ijtihad saya, Nabi Adam itu dilahirkan. Nah, pendapat umum Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ijtihad saya, Nabi Adam itu tidak punya ibu, tidak punya bapak, hanya ibu punya. Nah, kalau pendapatnya itu Nabi Adam itu punya ibu tapi nggak punya bapak, itu katanya hasil ijtihadnya, dan perkataan ini adalah hasil ijtihadnya akan dikatakan berulang-ulang. Jadi perlu diketahui ya, kita itu sekarang banyak yang sok-sokan bijak. Kita itu kan hanya berbeda pendapat begitu. Tidak usahlah kita itu saling mencela gara-gara berbeda pendapat. Ya tidak seperti itu. Jadi ijtihad itu dia adalah sebuah perbuatan. Nah, ijtihad tidak akan bisa terjadi tanpa alat-alat yang ada. Jadi seperti apa ya kalau di kita itu memasak. Apakah bisa seseorang itu memasak tanpa punya kompor, tanpa punya minyak begitu ya, tanpa punya wajan, tanpa ada gas? Nggak bakalan bisa. Jadi apabila misalkan ada seseorang mengatakan ini adalah masakan saya atau saya telah memasak, tetapi tatkala ditanya mana alat-alat punya kamu begitu, atau mana alat yang kamu pakai untuk memasak, tetapi orang ini tidak memberikan, berarti dia sudah bohong di dalam perkataannya. Nah, ijtihad terhadap Al-Quran yang dilaksanakan oleh orang-orang seperti ini itu adalah ijtihad bodong, karena mereka tidak akan memiliki toolsnya, tidak akan memiliki alat-alatnya.
Dan kenapa ada ijma mufassirin di situ? Ijma itu diantaranya nanti untuk mengecek, kalaupun kita mau belajar untuk ijtihad begitu ya, kita sudah mengumpulkan alat-alatnya, kemudian kita mau mencoba tuh 1 atau 2 ayat untuk kita ijtihadi bagaimana ini maknanya. Ijma ini dia termasuk salah satu dari koridor. Tatkala ijma ini bertentangan dengan apa yang kita hasilkan dari katakanlah quote and quote tadi ijtihad kita, maka hasil ijtihad kita itu pasti salah begitu. Therefore kita harus mengulang kembali cara berpikir kita. Itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan dikatakan pendapat umum Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, ijtihad saya Nabi Adam itu punya ibu begitu. Nggak bakalan jauh nanti. Mikirnya itu seperti si Nur Ihya ya kepada masal itu. Ijtihad saya menurut Al-Quran ini perbedaan, bukan pertentangan tapi perbedaan. Nah sebentar, ini makanya saya bilang orang seperti ini tidak memiliki pola pikir yang ajeg. Ini bukan pertentangan tapi perbedaan. Loh, kalau dia itu sudah berbeda di dalam nafi dan isbat, coba nih pendapat umum tadi apa? Nabi Adam tidak memiliki bapak ataupun ibu. Dia nih bilangnya Nabi Adam punya ibu. Jadi ini sudah mengisbat perkara yang dinafikan. Itu tanafur, itu bertentangan begitu. Bukan hanya perbedaan, itu sudah pertentangan. Kalau Nabi Adam itu dilahirkan sudah tentu bukan manusia pertama. Nomor 2, Nabi Adam itu umum istrinya namanya Ibu Hawa. Ijtihad saya di dalam Al-Quran tidak ada nama ibunya, tidak disebut-sebut. Hanya punya ibu tapi tidak disebut namanya. Nah sebentar, kalau penamaan tasmiyah itu nanti memang akan berbeda begitu. Di Kristen itu namanya kan Eve. Ya kalau di Ibrani apa saya nggak tahu itu ya namanya itu. Kalau di Arab kan itu kan Mu'arrab. Jadi Hawa. Ya itu mah gak ada permasalahan sebetulnya. Yang jelas ada namanya nggak bakalan jauh dari situ begitu. Nah ini apa tadi namanya nggak ada di Al-Quran. Ya iya memang karena Al-Quran itu tidak selamanya memberikan data yang lengkap mengenai detail satu perkara. Tidak selamanya seperti itu. Jadi cara berpikirnya juga sudah salah. Hawa ini bukan nama dari istrinya Nabi Adam karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Nah coba saya tanya sekarang, siapa namanya istri Nabi Muhammad SAW? Ya Khadijah tuh, Siti Khadijah. Mana ada nama Khadijah di dalam Al-Quran itu? Gak ada. Nama ayahnya Rasulullah siapa? Ada di dalam Al-Quran? Gak ada. Ya Allah, ini orang kayak gini kok disebut kiai. Yang ngikutnya juga banyak tuh, liatin. Pendapat umum, Nabi Adam itu baru nikah di dalam surga. Pendapat saya, ijtihad saya, sebelum masuk surga Nabi Adam sudah punya istrinya. Nah, pendapat saya sedikit melalui Quran. Sebentar, kalau itu memang ada khilaf karena kan anta wa zaujukal jannah kan tatkala Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan masuklah engkau dan istrimu ke dalam jannah, berarti ada kemungkinan memang sebelum masuk jannah itu Siti Hawa dan Nabi Adam itu sudah menikah begitu. Pendapat umum, istrinya Adam itu dari tulang rusuknya sendiri. Waktu di surga dia tidur, diambil tulang rusuk yang bengkong dijadikan istrinya. Itu umum. Tapi dalam Al-Quran tidak ada keterangan seperti itu. Dalam hadis pun tidak ada. Itu perbedaan pendapat banyak. Pendapat umum. Sebentar, ini apa ya? Kalau misalkan tidak ada di dalam Quran, misalkan di dalam hadis tidak ada, yang letterlek saya tidak tahu ya. Kalau misalkan memang di dalam Al-Quran itu tidak ada, ya harus istiqra kepada semua yang di dalam Al-Quran. Cuman kalau misalkan dikatakan di dalam hadis juga tidak ada, ya ini perlu permasalahan, perlu pendalaman. Jadi orang ini nih, siapa tadi? Mukhtar Mu'ti ini, Mukhtar mungkin ya, Mukhtar Mu'ti ini, apakah dia itu sudah membaca? Jadi berapa ribu hadis yang sudah dia baca sampai dia bisa mengatakan tidak ada? Ini kebiasaan orang-orang yang sengklek seperti ini, sama kayak siapa namanya si Imad itu ya, asal dia tidak menemukan dia sebutkan tidak ada. Itu nggak seperti itu. Sekali lagi saya katakan, menyatakan sesuatu itu tidak ada itu lebih sulit daripada membuktikan sesuatu itu ada. Nabi Adam diusir dari surga masuk ke dunia. Dalam Al-Quran Nabi Adam keluar dari surga bukan karena diusir, memang sudah ditentukan, direncanakan akan jadi berkembang di dunia. Nah kalau itu Nabi Adam memang tidak diusir tetapi sudah ditentukan, itu lain. Ada dua, ada
ada adatnya, ada hakikatnya. Jadi kalau bagian ini alhamdulillah saya sudah selesai tuh Mafatihul Ghaib ya. Di dalam perkara Nabi Adam turun itu. Jadi Nabi Adam itu memang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah turun. Jadi perintah turun kepada Nabi Adam itu ada dua tuh. Perintah turun yang pertama itu tatkala Nabi Adam alaihi salam setelah beliau itu memakan buah yang dilarang tersebut, kemudian disuruh turun. Tapi kemudian Nabi Adam itu kan meminta maaf gitu. Nggak seperti iblis, tapi masih tetap sama Allah disuruh turun. Nah, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu ini menunjukkan bahwa turunnya Nabi Adam itu bukan sebagai hukuman. Kalau misalkan satu perintah saja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai hukuman, tapi oleh Allah ditimpa dengan perintah yang lain. Jadi dengan kalam yang lain tetapi maknanya sama. Menunjukkan bahwa ilat dari Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan ke dunia itu memang bukan karena hukuman begitu. Ya kalau ini bisa dimasukkan, bukan hasil ijtihad Anda. Sedari dulu para ulama sudah ada yang mengatakan banyak seperti itu. Itu menunjukkan orang ini kurang baca begitu. Jadi tidak diusir. Istilah diusir istilah kasar. Banyak pendapat lain. Pendapat umum Nabi Adam kena melanggar mangan wae kayu kuldi. Pendapat saya, yang dimakan itu buahnya pohon larangan. Tuhan tidak mengatakan pohon kuldi. Yang mengatakan pohon kuldi itu iblis. Bukan. Baca sendiri dalam surat Toha. Nah sebentar itu tipuan dari iblis kepada Nabi Adam. Jangan kamu makan buah itu karena buah itu bisa menjadikan kamu abadi begitu. Nah sedangkan itu kan khulud ya, yaitu dinisbahkan kepada khulud. Maka disebutlah apa? Khuldi. Ya itu mah tasmiyah dari siapapun ya memang sah-sah saja. Kalau misalkan orang ini belajar tentang istiqoq ya tasmiyah itu di dalam bahasa Arab bisa dari mana saja asalnya. Jadi apakah pohon itu dia sah disebut khuldi begitu? Ya sah-sah saja karena cuman kan itu yang menisbahkannya siapa? Ya memang iblis yang menisbahkannya itu. Tapi dari situ kita menjadi ngambil tasmiyah itu ke sana bisa atau tidak? Boleh saja, nggak jadi masalah. Dan yang jadi khilaf sebetulnya di dalam kitab tafsir itu bukan tasmiyahnya, bukan penamaannya sebetulnya, atau entah mungkin ada perdebatan tentang penamaannya. Cuman biasanya itu perdebatannya yang ada mengenai apa? Mengenai hakikat jenis pohon itu pohon apa? Itu ada yang mengatakan pohon gandum, ada yang mengatakan pohon apel. Itu kan kalau di Kristen kan apel tuh yang dimakan sama Nabi Adam itu. Jadi jenis pohonnya ini pohon, jenis pohon apa? Itu yang menjadi khilaf. Adapun tasmiyah ya tadi sebagaimana saya katakan itu biasanya di dalam ilmu wadhu bisa dari manapun kita mengambil tasmiyah itu. Surat Toha. Iblis yang mengatakan kayu kuldi. Jadi banyak pendapat saya itu. Perbedaan bukan pertentangan, perbedaan. Nah. Sebentar sekali lagi saya katakan perbedaan bukan pertentangan. Nih orang sengklek nggak bisa berpikir. Ini kalau misalkan sudah seperti itu, beda antara isbat dan nafi itu sudah bukan perbedaan, tetapi itu sudah pertentangan begitu ya. Kalau misalkan dia dengan did baru dia bisa katakanlah perbedaan begitu ya. Kalau dengan nakid itu sudah jelas pertentangan. Meskipun sebetulnya dengan did juga dia bisa disebut sebagai pertentangan begitu. Cuman ini pertentangan, perbedaan itu ya pertentangan. Pendapat sumbernya dari kitab Bible, bukan Quran. Sebentar, dan istilah saya itu sumbernya tentang perbedaan. Adapun pendapat umum itu sumbernya dari kitab Bible, bukan Quran. Nah sebentar, adapun perbedaan tersebut dikatakan itu dari Bible ya, bukan Bible itu. Saya pernah diketawain sama orang US itu gara-gara bilang Bible. Apa kan? Itu sebenarnya dari Bible. Ya memang gak ada masalah begitu ya. Israiliyat itu dia dipakai. Jadi di antara beberapa di antara beberapa cara mengambil hukum itu ada salah satu sumber hukum itu Israiliyat dengan catatan-catatan tertentu begitu. Apakah itu bisa diambil sebagai sumber pengetahuan? Ya selama pengetahuan itu tidak ada di dalam agama kita ya tidak menjadi masalah begitu. Dan harus diingat ya, harus dicatat nih seperti ini. Jadi ketiga kitab ini Taurat, Injil dan Al-Quran itu memiliki kekhususan ya. Coba Anda lihat Taurat, di dalam Taurat itu banyak sekali hukum tetapi sedikit sekali membicarakan tentang akhirat. Nah makanya kalau misalkan kita lihat kepada ulamanya, katakanlah begitu ya, rahib-rahibnya Yahudi, itu fikihnya itu hampir seribet fikihnya kita begitu. Coba nanti dilihat kalau yang pernah sekarang kan akses mudah ya, coba dilihat bagaimana akidahnya
Yahudi itu punya kitab-kitab akidah yang samalah seperti kita. Dalam pengertian sama itu mereka punya tingkatannya begitu ya. Ini untuk tingkatan dasar, untuk tingkatan menengah, untuk tingkatan atas itu ada. Dan di dalam tauhid, di dalam fikih mereka itu sama kompleksnya dengan fikih yang ada di kita. Banyak khilafnya antara ulama dan ulama, ini ada khilafnya, mungkin sampai kepada ada madhab begitu. Jadi sekompleks itu mereka memahami fikih di dalam Taurat, karena memang Taurat itu banyak sekali isinya sebagai hukum. Karena itulah banyak orang Yahudi yang mengatakan bahwa Taurat ini hukumnya tidak akan dinasah sampai akhir zaman, karena mereka juga memiliki landasan bahwa Taurat itu diturunkan langsung oleh Tuhan tanpa malaikat Jibril begitu ya. Nah, adapun Bible itu kebanyakannya sejarah, itu yang saya ketahui ya. Jadi menjelaskan fikih itu hampir tidak ada, karena memang hukumnya ikut sama Taurat, itu meneruskan hukumnya Taurat. Cuman Injil ya turun, kebanyakannya itu apa? Kisah, kebanyakannya itu hikayat. Nah, tentang akhirat pun Injil itu tidak terlalu dalam di dalam informasinya. Nah, makanya kalau misalkan kita ini orang mukmin begitu ya, tatkala tidak mendapati filler bagi hikayat-hikayat yang dijelaskan secara umum oleh Al-Quran, itu banyak para ulama yang merujuk kepada Bible. Apakah mutlak salah? Tidak, karena Bible itu yang ditahrif, yang disebutkan ditahrif oleh Al-Quran di dalam Bible itu, yaitu penjelasan-penjelasan yang menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain mungkin itu tidak sempat terjadi tahrif ya pada saat itu, apabila Injil ini ada di dalam bahasa aslinya. Kalau sekarang mah sudah tahrif betul begitu ya, sudah tahrif benar. Nanti paling kita itu mencocokkan presisi apa penterjemahan ke Bible dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Jadi kalau misalkan istidlalnya itu, adapun itu semua dari Bible, kemudian yang tadi disebutkan ini adalah ijtihadnya siapa? Muhammad Mukhtar Mufti begitu. Ya jelas menang yang dari Bible lah kalau cuman itu saja. Kecuali kalau misalkan dia katakan ini dari Bible, sumbernya itu dari, dan ini bertentangan, dan yang saya katakan itu bertentangan dengan Bible, sedangkan sumber keyakinan atau pengetahuan saya ini itu adalah dari hadis yang sahih begitu, atau hadis yang mutawatir, baru itu bisa diperdebatkan. Kalau misalkan mujarrad berfikirnya ya kesimpulan-kesimpulan umum tentang Nabi Adam ini diambil dari Bible, maka dari itu saya berijtihad dan ijtihad saya ini berbeda dengan apa yang dari Bible, maka Bible itu salah, saya yang benar. Nggak bisa kalau kayak gitu, justru lebih besar kemungkinan yang Israiliyat ini yang benar daripada ijtihad kamu begitu. Dan ijtihad saya dari Quran. Itu ijtihad saya. Terserah kepada warga Sidikiyah mana, apa mengikuti pendapat dari Al-Quran apa dari Bible, monggo. Nah itu nggak begitu, bukan pendapat dari Al-Quran atau dari Bible. Pemahaman kamu tentang apa yang dituliskan dari Al-Quran dengan pemahaman para ulama sebelumnya yang mengambil dari Bible, mana yang lebih kuat? Ya para ulama sebelumnya lah, kalau itu sudah jadi ijma begitu ya. Ribuh ya jelema. Ini perbedaan. Nabi Adam setelah makan pohon terlarang dalam Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kalian mendekati ini pohon, fatakuna minaz zalimin, nanti kalian akan menjadi orang yang aniaya. Zalimin artinya aniaya. Apa? Jadi pertama disebut syajarah. Syajarah itu pohon. Nah, dari kata syajarah itu kemudian timbul istilah sejarah. Jadi sejarah dari kata syajarah. Oke. Sejarah itu kan sejarah, masya Allah. History gimana itu? Ya apa ya? Jadi pertama sejarah dalam Al-Quran itu yang diterangkan di Sajidin adalah ceritanya sejarahnya Adam. Karena Adam makan buahnya syajarah. Syajarah. Sehingga akhirnya Adam ditegur menyesal. Sehingga dia itu nadim. Nadim itu menyesal. Sesalannya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 200 tahun menyesal. Oke, itu selama berapa tahunnya itulah apa tidak esensial untuk disebutkan ya. Ada yang menyatakan 40 tahun begitu, mungkin disebutkan 200 tahun, nggak tahu juga dari mana asalnya. Cuman ya biasanya juga kalau mengatakan adad yang banyak seperti itu memang kadang-kadang mubalaghah begitu. Jadi tidak
apa namanya, orang Arab terdahulu itu kalau sudah perkara itu sudah banyak, itu tidak terlalu presisi di dalam menyebutkan angkanya berapa. Itu sudah adatnya memang seperti itu. Karena konsep berpikir mereka tidak sematerialistis kita sekarang. Kalau kita itu kan kalau mengatakan ada mobil misalkan 56 ya, kita sebutkan secara presisi 56. Ini kalau dulu itu enggak 7 begitu udah. 7 itu udah banyak. Ya udah susah ngitungnya begitu. Kadang-kadang seperti itu. 40, udah banyak banget, lebih banyak lagi. Dan ini saya tuh pernah lihat channelnya Ruhi Chenet ya. Ruhi Chenet itu dia itu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang hidupnya itu masih berburu tuh sampai sekarang. Itu pun sama, mereka tidak punya konsep angka yang terlalu besar, nggak punya. Udah bingung begitu mereka itu. Nah kadang-kadang juga tabligh seperti itu, mubalaghah begitu ya. Dia itu tidak secara presisi melihat angka. Jadi itu tidak esensial lah dalam hal ini. Nah udah selesai ya. Nah itu jadi saya tidak akan berusaha untuk menyambung-nyambungkan kemudian menduga-duga ada siapa di balik ini semua ya. Yang jelas Nur Ihya itu yang meramaikan itu adalah orang yang pro imad dan tidak ada teguran sama sekali, padahal ini sudah ikhraqun lil ijma'. Ini bisa jadi keluar dari mayoritasnya para ulama, dan keluar dari mayoritasnya para ulama itu bisa menjadikan ingkar terhadap al-hadis secara tidak langsung begitu ya, atau ingkar terhadap Al-Quran secara tidak langsung. Dan apakah ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama? Saya kira begini, kalau dahulu ya yang mana orang-orang itu bisa melihat ke dalam Al-Quran secara langsung, kemudian bisa melihat bahwa ini adalah ayatnya yang muhkamat, yang tidak memiliki kemungkinan perbedaan pendapat di dalamnya, itu bisa dihukumi keluar dari agama. Kan ada tuh di dalam Al-Quran itu yang mengatakan apa yang menyebabkan kamu hai iblis tidak mau sujud lima khalaqtu biyadayya begitu. Kalau tidak salah begitu ya. Itu kalimatnya itu. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan secara langsung begitu? Itu kan tidak menjadi seperti Wahabi kalau kita yang aku ciptakan dengan tanganku, tidak, tapi secara langsung dalam pengertian adat kita tidak berlaku. Yang maksud itu kan Nabi Adam tuh, dalam pengertian adat kita tidak berlaku kepada Nabi Adam begitu. Itu dalam pengertian juga bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang tidak didahului oleh adat keluar dari rahim seseorang begitu. Nah nanti kalau misalkan ini keluar dari rahim seseorang, Nabi Adam punya ibu nih, pertanyaan saya, ibunya ini anak siapa? Nah kalau misalkan ibunya ini adalah, katanya kalau misalkan ditanya, oh inilah yang diciptakan oleh Tuhan, ya udah itu berarti Adam itu cuman dia perempuan kalau menurut kamu begitu. Itu pola pikirnya mutakalimin biasanya seperti itu. Karena kalau misalkan nanti kita melihat kepada si ibunya ini ya, kalau Nabi Adam itu di dalam pikiran dia akan punya ibu, kemudian harus ditanyakan ibunya ini dari mana begitu. Kalau misalkan ibunya itu diciptakan langsung, lah kenapa kamu itu menerima ibunya ini diciptakan langsung, sedangkan kamu tidak menerima Nabi Adam ini diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah ya, saya kira video-video seperti ini kita jadikan bahan bersyukur saja. Alhamdulillah dalam pengertian kita itu tidak sampai sedikit pun mentasdik kepada perkataan orang-orang yang ngawur seperti ini. Kita masih waras, kita masih tahu mana yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Malah saya katakan kemarin ini adalah masuknya sudah ijma'nya ahlul milal, sudah bukan ijma'nya muslimin lagi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam zaman yang banyak ketidaktentuan ini dan banyak syubhat ini, kita tidak termasuk salah satunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita supaya, dan anak keturunan kita itu juga penting sekali, supaya terjauhkan dari pemahaman-pemahaman menyimpang seperti ini. Demikian, semoga kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.